yaitu melindungi atau membela orang-orang yang melakukan kejahatan, ay man'uhum mimman yuridu istifa'al haqq minhum. Termasuk yang dimaksud di sini adalah mencegah agar si pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman selayaknya peraturan yang berlaku. Nabi SAW ketika memutuskan untuk melakukan hukuman qisas kepada salah seorang dari penduduk Madinah, setelah vonis itu dijatuhkan, para sahabat, kebetulan ada yang menjadi saudara dekat dari pelaku, lalu kemudian mereka bermusyawarah bagaimana agar hukuman itu tidak jadi dilakukan oleh Nabi. Lalu mereka mencari-cari siapa orang yang bisa diutus untuk merayu Nabi atau melunakkan hati Nabi agar membatalkan hukuman itu. Jatuhlah pilihan kepada Usamah bin Zaid, karena Usamah dianggap termasuk salah satu kesayangan Nabi SAW. Lalu Usamah diminta untuk menghadap Nabi dan diminta untuk bermohon agar keputusan itu tidak dijalankan. Ketika Usamah berbicara di hadapan Nabi, langsung Nabi berubah wajahnya dan memerah. Disitulah beliau mengatakan, seandainya Fatimah anakku mencuri, sungguh laqata'tu yadaha. Kalau anak kandungku mencuri, yaitu Fatimah, apalagi kan Fatimah itu anak yang paling bungsu dan disayang oleh Nabi. Tapi Nabi dengan tegas memberikan sampelnya Fatimah. Kalaupun Fatimah anak yang paling kusayang mencuri, pasti ku potong tangan Fatimah. Jadi tidak ada yang bisa merayu Nabi menjalankan itu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala mendukung kezaliman atau kejahatan dosa. Kita sudah pernah bahas tim ses yang memilih pemimpin yang dia tahu pemimpin itu akan melakukan kejahatan, maka tim sesnya pun terlaknat di akhirat. Lalu setelah jadi pemimpin, melindungi atau bukan melindungi karena posisinya kita di bawah, membela, mendukung semua kejahatan yang dilakukan oleh para pembesar, atau bahkan kita berusaha mengaburkan keadaan dengan memutarbalikkan fakta, atau kita mencoba untuk mengelabui masyarakat dengan berbagai dalih agar orang yang melakukan kejahatan itu tidak mendapatkan hukumannya, atau kita mulai melakukan apapun cara agar terkesan pemimpin ini tidak layak untuk dihukum. Dan ini adalah tipe-tipe para penjilat. Kalau bahasa sekarang, tipenya para penjilat, dia akan menjilat siapapun yang akan menjadi atasannya karena perintah atau karena rasa loyalitas terhadap pemimpin, ataupun dia ingin diangkat
lebih tinggi jabatannya kalau berhasil menyelamatkan orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Jadi dia tidak peduli pemimpin itu mau salah mau tidak, atau pelaku kejahatan itu benar bersalah atau tidak. Yang penting dia mencoba untuk membelanya. Inilah orang-orang yang terlaknat di hadapan Allah dan Nabi SAW. Jadi jangan mengira bahawa Allah lalai dari kejahatan hamba. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malu adh-dhalimun. Allah tidak akan pernah lalai dengan apa yang terjadi atau kezaliman seorang hamba. Namun Allah mendiamkan kezaliman itu bukan bermakna Allah senang. Kadang-kadang makna di belakang itu Allah SWT mendiamkan kezaliman gara-gara kita pun yang mengundang kezaliman itu. Kenapa bisa jatuh atau terperangkap dalam kezaliman? Kita kenapa terus-terusan terperangkap dalam kezaliman contohnya? Ini salah satunya adalah kita mengundang kezaliman. Nabi SAW itu pernah mengatakan, man a'ana zulman, barang siapa yang saling tolong menolong, man a'ana zaliman, barang siapa yang saling tolong menolong untuk menolong pelaku kezaliman, sallallahu alaihim, maka Allah akan membuat orang zalim itu menguasainya. Jadi kalau kezaliman yang terjadi itu kita tolong, berikutnya yang paling berbahaya yang Allah berikan kepada kita adalah Allah akan buat kita malah terperangkap dalam kezalimannya. Dulu dipilih, setelah dipilih lalu dizalimi. Bagaimana logikanya itu? Orang yang kita pilih adalah orang yang menzalimi kita. Kan seakan-akan tidak masuk logika kan? Seharusnya kan dia berterima kasih sudah dipilih segala macam. Dulu didukung, dibela, lalu dia selamat, tidak jadi di penjara dengan berbagai kasus. Dia pernah korupsi, kita tahan badan agar dia tidak diperiksa, atau kita mengelabui data, atau kita bermohon-mohon karena kedekatan kita dengan hakim, dengan jaksa untuk tidak memprosesnya. Habis-habisan kita membelanya. Apa janji Allah? Siapa yang menolong orang zalim, membela kezaliman, ikut bersyarikat untuk bersama-sama membiarkan kezaliman itu atau orang zalim itu terjadi dalam kezalimannya, maka sallallahu alaihi, Allah akan buat kezaliman itu akan menimpa dirimu. Itu kata Nabi SAW. Makanya jawab akan Allah, berhati-hatilah dengan sifat menjadi pembela orang-orang yang berhak untuk dihukum. Seharusnya sederhananya kita marah kalau seandainya kezaliman itu terjadi, tapi karena faktor kedekatan emosional kita malah membela orang yang melakukan kezaliman itu. Paling kecil stratanya, seorang wali murid itu membela anaknya yang melakukan kejahatan di sekolah, di pesantren. Anaknya melakukan kejahatan, anaknya memukul anak orang lain contohnya. Lalu wali murid ini tidak peduli mau anaknya salah, mau apapun lakukan anaknya, karena itu anaknya, maka dia akan berjuang agar anaknya tidak dikeluarkan dari pesantren atau tidak dihukum. Jadi habis-habisan. Lalu dia mulailah melakukan mengaburkan fakta-fakta. Dia katakan anak saya tidak begini, dari lahirnya dia baik, bahkan saking baiknya waktu lahir saja dia tidak menangis, dia tidak menyusahkan kami. Dia terus, padahal anaknya di rumah memang batat juga.
Anaknya di rumah memang nakal, cuma karena dia tidak ingin anaknya mendapat hukuman dari guru-guru di daerah atau di pesantren, dia akan bela itu. Dia akan buat. Kalau tidak berhasil, dia akan hadirkan orang yang bisa menaklukkan hati pimpinan pesantren agar jangan dikeluarkan. Dicarilah orang yang terdekat dengan pimpinan, dia rayu ini. Kalau tidak bisa juga, dia akan melakukan pembelaan melalui kekerasan. Dia akan hadirkan orang yang akan mengancam pimpinan itu, kalau anak saya dikeluarkan atau begini dan begini, maka pesantren ini akan begini dan begini. Itu contoh sederhana kita membela kejahatan. Padahal logikanya, ketika kita bela anak kita yang melakukan kejahatan itu, maka di saat itu tertanam di hatinya bahawa dia telah berada di posisi yang benar. Sekaligus dia telah mendapatkan sifat kesombongan yang terus meninggi, dan dia yakin kalau dia melakukannya kembali, maka tidak ada orang yang bisa mengeluarkannya, tidak ada orang yang akan meruntuhkan kesombongannya. Dan ujung-ujungnya anak itulah yang akan membuat kezaliman itu beralih pada orang tuanya. Dulu kita bela-bela dia, begitu selesai di pesantren, dia kuliah, ternyata dialah yang mencuri uang kita, menjual sertifikat tanah kita. Ternyata dialah yang kemudian menghancurkan kehidupan kita di rumah. Dialah yang memukul adiknya, dialah yang begini, dia. Itu akibat kita dulu menolongnya dalam kezaliman. Lalu sallallahu alaihi, Allah akan membuat kezaliman itu menjadi perangkap baginya. Jadi jemaah berkah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan terlaknat ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad, dari hadis Abu Tufail dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, juga hadis ini paling masyhur diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Kata Ali bin Abi Thalib, aku diajarkan oleh Rasulullah 4 kalimat. Ma hunna ya Amirul Mukminin? Apa 4 kalimat itu ya wahai Amirul Mukminin? Kata sahabat kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian di situ Ali mengatakan, yang pertama, la'anallah man zabaha li ghairillah. Terlaknatlah atau dilaknat Allah orang-orang yang menyembelih dengan tujuan selain kepada Allah SWT. Artinya dia menyembelih dengan tujuan kesyirikan. Dia lakukan proses ritual penyembahan terhadap Ratu Pantai Selatan. Itu contohnya. Jadi dia menyembelih lalu dibuang ke laut dengan tujuan agar dimakan dan menjadi kemuliaan dari penjaga laut. Nah, ini terlaknat, perbuatan ini terlaknat. Jangan coba-coba memberikan sembelihan untuk sesajen. Dan orang kita masih ada di kampung-kampung pedalaman itu masih model menyembelih kerbau untuk dialirkan darahnya ke sawah. Atau bahkan pernah di salah satu daerah kita tahun yang lalu, itu dipimpin oleh seorang yang dianggap alim, itu mendatangi laut lalu kemudian memberikan sembahan dengan menyembelih di laut, lalu kemudian dagingnya dihadirkan ke tengah laut. Itu ada, dan saya dengarkan rekamannya. Saya dengarkan dan saya lihat rekamannya. Dinampakkan oleh seseorang, ini perbuatan di salah satu daerah kita. Dan anehnya masyarakat kalau sudah dipimpin oleh orang yang dianggap alim merasa itu benar. Padahal orang alim itu tidak layak disebut alim kalau sudah itu perbuatannya. Makanya paling bahaya kalau memunculkan orang alim yang sebenarnya adalah para pembangkang atau orang-orang aladul khisam, para penantang Allah, tapi diberi tempat.
Allah beri ujian, pintar bicara, lalu bisa memimpin ritual-ritual ibadah, lalu dianggap apapun yang dia lakukan adalah sah. Padahal Nabi melaknat orang-orang yang menyembelih binatang dengan tujuan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Ali, Rasulullah mengatakan la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana maksud melaknat kedua orang tua? Rasa-rasanya dari jahiliyah pun orang tua itu tidak mungkin dilaknat oleh anak. Karena sebelum datangnya Islam, orang jahiliyah kalau dengan orang tua itu tetap hormat. Karena tidak perlu agama untuk mengajarkan itu, hanya perlu akal yang sehat. Orang jarang melaknat orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa bisa orang melaknat orang tuanya sendiri? Nah, ini nanti dibantu dengan hadis yang lain, yaitu ketika seseorang melaknat ayah atau ibu dari orang lain. Ya. Jadi ketika kita melaknat, mencaci ayah atau ibu dari orang lain, maka orang itu membalas melaknat ayah dan ibu kita. Di situ Nabi mengatakan fayasubbu abahu, ketika dibalas, dilaknatlah, dia terpancing, dilaknatlah ayah dan ibu kita, maka itu artinya engkaulah telah melaknat orang tuamu sendiri. Artinya gara-gara engkau memulai menimbulkan laknat orang terhadap orang tua kita. Maka kalimat-kalimat indah dari bahasa Aceh itu yang mencaci orang mama orang lain, ya, mencaci ayah orang lain. Begitu kita memulainya, lalu orang itu menjawab dengan cacian yang sama, maka kita disebut telah melaknat orang tua kandung sendiri. Karena kita memancing orang untuk melaknat orang tua kita. Nah, maka jangan biasakan keluar kalimat-kalimat cacian terhadap orang tua orang. Orang Aceh kan pintar sekali dalam menyusun kalimat untuk mama orang. Biasanya yang paling banyak kena itu mama. Mama yang paling disasar. Makanya semua kalimat-kalimat indah itu untuk mama. Disuruh kejar mama, disuruh ini mama, macam-macam disuruh mama. Kenapa mama jadi sasaran? Karena kita paling sayang dan paling dekat dengan ibu. Bagaimana tidak dekat? 2 tahun kita meminum darahnya, lalu kita berada di kandungannya, kita berada 9 bulan di kandungannya, dan semua hidup kita curhatnya ke sana. Lalu kasih sayang ibu Allah berikan lebih daripada kasih sayang ayah. Makanya begitu dilaknat orang tua, kita terpancing langsung, terutama kalau dilaknatlah ibu. Tapi kalau dilaknat ayah, itu tergantung. Kalau ayahnya orang baik, kita marah. Tapi kalau orang tuanya pun tidak baik, malah kita mengatakan memang betul kayak gitu. Bisa dilaknat orang tua kita, laknat ayah kita, lalu kita mengatakan jangankan engkau, aku pun melaknatnya. Nah, itu bagi yang tukang pukul anak. Nah, jadi beda. Jadi jemaah belakang Allah, ini yang terlaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Yang ketiga, kata Ali, di sini fokus kita, yaitu la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi para pelaku kejahatan. Dilindungi. Makanya kerja sebagai berada di dalam lembaga yang melindungi kejahatan itu hati-hati. Menjadi pengacara atau panitera, membela sebuah kasus kejahatan, itu kalau sudah sampai berada pada titik betul-betul ingin membelanya untuk terhindar dari hukuman, maka dia terjatuh ke dalam dosa. Masih dimaafkan kalau hanya sekedar membela haknya. Artinya jangan sampai dia pun terzalimi pada perkara yang dia tidak lakukan. Tapi kalau sudah disogok oleh keluarga korban, disogok oleh keluarga pelaku, bagaimana caranya agar si pengacara bisa menghilangkan hukuman atau meringankan hukuman? Yang selayaknya memang hukuman yang layak itu adalah hukuman berat, tapi dibuat cara. Maka pengacara itu kadang-kadang kerjanya ekstra, Pak, siang malam temui hakim, temui jaksa, macam-macam, sampai akhirnya terbebaskan, padahal dia benar pelakunya. Pengacara ini terlaknat.
Maka kalau jadi pengacara, jadilah pengacara yang punya sifat bahagian daripada agama, yang ada sedikit rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi jangan coba-coba membela orang yang melakukan kejahatan. Maka kita termasuk golongan yang ikut dilaknat oleh Allah. Lalu yang terakhir, la'anallahu man ghayyara manara al-ard. Allah laknat orang-orang yang merubah-rubah patok tanah milik orang lain. Ya. Merubah patok tanah milik orang lain itu termasuk perbuatan yang terlaknat sekali. Orang punya tanah, karena yang punyanya tidak melihat, kita mulai mengubah patok tanahnya, kita pinggirkan sedikit-sedikit, dan akhirnya dirubah walaupun cuma 5 cm, tapi 5 cm itu dikali panjang, dikali tinggi. Lebarnya 5 cm, tapi ke belakang 20 meter, tingginya 7 petala bumi. Itu yang dicabut oleh Allah dari tanah itu, kemudian akan dibebankan di atas pundak orang yang mengubah patok tanah tersebut. Ini berhati-hatilah yang suka-suka mengubah sertifikat, ya, tanah orang. Nanti bawa tanah itu di atas pundak, berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun sambil membawa tanah orang yang kita ambil. Kita berfikir kan cuma sedikit saja, 5 cm. Benar, diukur panjang ke belakang, mungkin yang kita ambil sampai 10 meter atau 20 meter. Selesaikah belum? Berapa ketinggiannya? Tingginya sab'atu aradhin, kata Nabi. Dicongkel oleh malaikat 7 petala bumi kedalamannya, lalu dicabut dari bumi, diletakkan di atas pundak. Bawa itu tanah orang. Karena nanti di padang mahsyar ada yang bawa tanah, nyangkanya tukang pajuh dan nonggok, ya, selama di dunia, ya, yang ubah-ubah patok tanah orang di dalam hutan, kebun sawit orang, ya, pokoknya ubah-ubah sertifikat. Siap-siap dah berhadapan Allah. Jadi jemaah belakang Allah intinya adalah termasuk yang terlaknat, salah satu yang membela orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan sebagai penutup, Nabi SAW itu menyebutkan dalam hadis yang sahih bahawa akan muncul satakunu umara min dakhili alaihim, akan muncul para pemimpin yang akan melakukan berbagai macam kejahatan, lalu mereka berbohong, mereka melakukan kezaliman, dan barang siapa wa'anahum ala zulmihim, barang siapa yang menolong kezaliman mereka. Ini kan disebut dengan biasanya rezim, Pak. Jadi satu rezim itu menteri-menterinya semuanya, kalau ada gubernur, bawahan-bawahannya itu semua bersatu padu untuk membela. Karena kalau ketahuan satu di puncak, ketahuan yang lain. Jadi koruptornya korupsi bersama-sama, akhirnya semua saling membela, saling mengancam supaya tidak diproses. Maka apa yang Rasulullah sebutkan, faulaika laysu minni, semua mereka yang membela kezaliman atau membela kejahatan orang, semua mereka bukan umatku, artinya bukan bahagian dariku. Walastu minhum, dan aku bukan bahagian dari mereka. Maksudnya jangan engkau harap aku membelamu di hari kiamat, kata Nabi. Aku bukan bahagian dari kalian. Wa la yuradduna 'ala al-hawdi, dan tidak akan satu pun dari mereka yang bisa mendatangi telagaku. Padahal semua kita sebelum masuk surga, semua kita diberikan ramah tamah oleh Nabi, yaitu disuruh minum telaga Al-Kautsar. Ya, semua mendatangi telaga Al-Kautsar kalau itu umat Muhammad. Tapi para pembela kejahatan, orang-orang yang pernah menolong keburukan orang lain, melindunginya agar tidak mendapatkan hukuman yang sepantasnya, kata Nabi, tidak akan pernah mereka bisa menapakkan kakinya di telaga aku. Itu kebencian Nabi. Dan ini 3 hadis yang menyebutkan ini, semuanya sahih.
maka berhati-hatilah dengan perbuatan.